Iya, jujur-jujuran aja memang faktanya ya Amerika Serikat tuh ngincer Indonesia. Dan lu bisa lihat ya dari perjanjian ATR kemarin yang Februari 2026 tuh, tapi udah dibatalin nih sama Mahkamah Agungnya di Amerika Serikat. Tapi di situ lu bisa lihat ya apa yang sebetulnya diinginkan sama mereka. Karena ini dipublikasi luar biasa terbuka. Lu lihat Amerika Serikat terang-terangan mereka pengen dapat critical mineral dari Indonesia. Bahkan disebut sampai 8 kali dalam perjanjian ATR itu. Mereka pengen apa? Critical mineral, critical mineral, critical mineral this, critical mineral that. Itu yang mereka inginkan dari Indonesia. Sebetulnya apa sih? Kenapa mereka butuh critical mineral? Apa komponennya? Dan lu penasaran gak sih? Dari critical mineral itu yang paling dia kesengsem itu yang mana? Apa iya cuman emas? Enggak, lu bisa lihat ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat dia taruh di situ gede-gede critical minerals. Yang tersirat lu pencet Ctrl F, lu cek footnote nomor 17. Di situ ketahuan apa yang tersirat, apa yang mereka butuh dari Indonesia. Buat apa? Buat Perang Dunia 3. Apa yang mereka butuh? Footnote nomor 17 lu bisa lihat. This includes processing facilities for nickel, cobalt, bauxite, copper, tin, dan mangan. Hebat Amerika. Apa yang mereka inginkan mereka sembunyikan dengan baik, guys. Jadi di sini jadi ya Indonesia baru saja mengambil langkah yang kembali mengguncang percakapan dunia soal mineral kritis. Di saat berbagai negara berlomba mengamankan pasokan bahan baku untuk kendaraan listrik, semikonduktor, hingga industri pertahanan, Indonesia justru semakin mempertegas arah hilirisasi dan pembatasan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia akhirnya mulai keluar dari pola lama yang hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri? Ataukah langkah berani ini justru akan memicu tekanan ekonomi dan diplomatik dari negara-negara yang selama ini bergantung pada kekayaan alam Nusantara? Yang jelas, posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis dunia kini semakin diperhitungkan dan setiap keputusan pemerintah langsung menjadi perhatian pelaku industri global. Selama puluhan tahun, banyak negara berkembang menghadapi pola perdagangan yang relatif serupa. Bahan mentah diekspor dengan nilai tambah yang rendah, kemudian diolah di luar negeri menjadi produk teknologi bernilai tinggi sebelum dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat. Indonesia pun pernah berada dalam situasi tersebut, terutama pada komoditas seperti nikel, bauksit, dan beberapa mineral strategis lainnya. Karena itulah, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi agar proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat industri manufaktur nasional, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibanding hanya menjual biji mentah. Tidak mengherankan apabila kebijakan seperti ini memunculkan berbagai reaksi dari luar negeri. Negara-negara maju saat ini memang sedang menghadapi persaingan perolehan pasokan mineral kritis untuk mendukung transisi energi, produksi baterai kendaraan listrik, industri elektronik, hingga kebutuhan pertahanan. Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Cina sama-sama berupaya mengamankan rantai pasok mineral melalui investasi, perjanjian perdagangan, maupun kerjasama dengan negara penghasil. Dalam konteks inilah, Indonesia memiliki posisi tawar yang semakin kuat karena menjadi salah satu produsen utama beberapa komoditas penting seperti nikel, timah, dan bauksit yang sangat dibutuhkan industri global. Dunia tengah dihebohkan dengan penemuan logam tanah jarang LTJ di Swedia. Pasalnya, LTJ kini tengah jadi buruan negara-negara di Eropa, tapi tak pernah ditambang di sana. Selama ini, Eropa mengandalkan impor LTJ dari Tiongkok. Jika di Eropa langka, di Indonesia justru banyak ditemukan titik-titik potensial LTJ. Hanya saja, selama ini LTJ belum dimaksimalkan untuk diekspor ke negara lain. Padahal, LTJ jadi rebutan negara Eropa karena bisa dipakai sebagai bahan baku di sektor militer. Penggunaan LTJ pada sektor pertahanan sangat diperlukan, agar alat militer mereka tak bisa dideteksi radar. Betul, pesawat bisa tidak terdeteksi oleh radar. LTJ dimanfaatkan dalam bentuk cat itu bisa, bermacam-macam lah itu, ungkap Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Sugeng Mujianto, dikutip Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. LTJ tersimpan di Indonesia. Namun, harta karun itu belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut, keberadaan logam tanah jarang biasanya berkaitan dengan timah, bauksit, dan nikel.
kan? Rare earth itu biasanya ada di yang berasosiasi dengan timah, pertama. Kedua, berasosiasi dengan aluminium, bauksit. Ketiga, berasosiasi dengan nikel. Kira-kira di tempat itulah yang ada imbuhnya. Setiap jengkal wilayah Indonesia, sambungnya, berpotensi LTJ. Kalau misalkan lumpur lapindo itu mengandung logam tanah jarang dan juga logam berat. Lantas apa bedanya ya? Selain menjadi lokasi bencana, lumpur lapindo juga menarik perhatian peneliti karena mengandung logam tanah jarang, rare earth elements, dan beberapa jenis logam berat yang berasal dari material bawah permukaan bumi. Logam tanah jarang terdiri dari 17 unsur yang banyak dimanfaatkan untuk baterai kendaraan listrik, magnet, panel surya, hingga berbagai perangkat elektronik lainnya. Ini guys, jadi itu tekstur dari lumpurnya. Kalau dilihat sih seperti unik-unik itu. Sementara itu, logam berat juga ditemukan dalam lumpur ini karena berpotensi mencemari lingkungan jika kadarnya tinggi. Itulah sebabnya kenapa lumpur lapindo terus dilakukan penelitian untuk mencari potensi dari mineralnya. Dan yang pastinya tidak merusak lingkungan. Menariknya, perhatian terhadap potensi mineral Indonesia juga datang dari lokasi yang sebelumnya identik dengan bencana, yaitu kawasan semburan lumpur di Sidoarjo. Berbagai penelitian Badan Geologi dan sejumlah lembaga riset memang menunjukkan adanya kandungan unsur logam tertentu, termasuk beberapa unsur tanah jarang pada material lumpur tersebut. Namun demikian, potensi geologi tidak otomatis berarti cadangan ekonomis yang siap ditambang. Masih dibutuhkan penelitian lanjutan mengenai kadar, teknologi ekstraksi, biaya produksi, dampak lingkungan, serta kelayakan ekonominya sebelum sumber daya tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara komersial. Siapa sangka, lumpur panas yang dulu menjadi simbol bencana terbesar di Indonesia, kini berubah menjadi harta karun yang membuat dunia berebut perhatian. Lapindo, yang dahulu menyisakan luka sosial dan trauma ekonomi, kini menjelma jadi lautan emas baru. Kandungan logam tanah jarang, LTJ, yang terkandung di dalamnya, disebut lebih berharga dari emas dan platinum, menjadikan Indonesia sebagai pusat sorotan global. Penelitian Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan bahwa lumpur lapindo ternyata menyimpan mineral kritis seperti litium, scandium, dan unsur rare earth lainnya. Material ini adalah komponen vital untuk industri semikonduktor, baterai kendaraan listrik, hingga teknologi persenjataan mutakhir. Jika benar dikelola dengan baik, nilai ekonominya bisa mencapai triliunan rupiah dan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Tak hanya itu, momentum ini hadir di saat dunia sedang berebut pasokan LTJ. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang tengah mencari alternatif sumber karena ketergantungan tinggi terhadap Tiongkok yang selama ini mendominasi. Temuan di Sidoarjo membuat peta geopolitik mineral global mendadak berubah, dan Indonesia yang tadinya bukan pemain besar, kini mendadak menjadi kandidat kekuatan baru. Pada akhirnya, pertarungan sesungguhnya bukan hanya soal siapa yang memiliki cadangan mineral terbesar, melainkan siapa yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Apabila hilirisasi berjalan efektif, industri nasional tumbuh, pengawasan terhadap penyelundupan semakin kuat, dan kebijakan tetap konsisten, maka nilai tambah akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri, bukan hanya oleh industri luar negeri. Masa depan mineral kritis Nusantara akan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa ini menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kedaulatan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.